Tuh langsung serius, sumpah. Biasanya kayak aku yang suka ketawa-ketawa. Cuma ketawa. Ada suara perempuan ketawa. Gitu. Nanti di sini terasa kayak perempuan tadi atau apa? Nggak tahu sih. ya ini aku mulai sesak kali dadaku. Aku ngelihat sosok di sini tadi. Ada sosok laki-laki, perutnya buncit, Ya. terus rambutnya panjang. Spray. Berarti di sebelah sana nggak bisa? Nggak bisa. Main di atas lah. Udah mulai? Udah. Oke guys, jadi kembali lagi di channel Al Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita akan melakukan penelusuran lagi. Betul. Suatu cerita atau misteri yang kita dapat di sini apapun itu bersama makhluk-makhluk halus yang ada di sini. Ya kita nggak tahu apa aja ya kan. Ya. Kayaknya di depan kali cuma 2 orang. Ya. Karena kawan-kawan kita lagi pada Istirahat. Ya memang sebenarnya ada Lana sama Gewa, ada Upal kan mereka nggak bawa baju. bawa baju, nah hukum Nggak enak pula. Jadi mungkin di akhir pun mereka akan membantu suatu cerita juga kayak biasa. Dan mungkin kita cuma dapat sepetak kamar ini. Iya betul. Karena Ya, yang untuk lainnya diceritakan ke kalian. Cuman kita kan belum tahu. Tapi kayaknya aku udah mulai pusing-pusing. di peta ini kita memang peta kecil tapi kita nggak tahu nih. Cek. Jadi mungkin kita akan mulai aja di sini ya langsung. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Juga share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Support terus Awe Horor. Yuk kita langsung gas. Cinta ini asik, gak tahu lagi. Gila, tolong lah. Aku coba dapat nih. Dah. Mungkin untuk pertama kali akan dibuka dengan Anda apa yang dia rasain di sini. Kalau yang aku rasain dari awal pintu masuk tadi, memang kayak jantung aku udah mulai berdebar. Pas semua udah masuk kan, itu baru aku tadi agak ngecek, tadi disuruh aku ngecek kamar sebelah sana sama sebelah sini. Dan agak di tengah sini mulai kencang, dan aku nengok sana nggak sempat masuk sih di kamar sebelah sana. Tapi pas masuk di kamar ini, kayak langsung kepalaku bawa pusing langsung tiba-tiba itu. Kalau menurut aku ya memang mungkin itu kan kau yang rasain. Iya. Karena kau yang ngecek tadi kan. Cuman pas aku tadi ngambil ada beberapa video untuk diperlihatkan
di depan ya ada benturan juga, tapi ini sosok perempuan yang cukup cantik, cuman agak gengsian. Terus aku berusaha juga sama perempuan ini kayak mana biar dia bisa untuk membuka atau ceritanya gitu. Cuman dia kayak gengsian, nggak mau, dia malah terbang ke atas. Nah gitu. Terus ada beberapa sosok yang ular yang aku rasain. Cuman aku nggak bisa memastikan ini betul dia, karena ada beberapa golongan jin yang bisa menyerupai si ular binatang, seperti binatang-binatang yang bisa diserupai dengan jin ya, kedelai, keledai itu kacang ya. baru makan Kau pun ya iya aja. belum. Terus anjing sama kalau nggak salah ular, kecangkutan. Kita nggak tahu ular ini asli memang bentuknya kayak jin gitu, yang betul ular atau memang jin yang menyerupai ular. Betul. Biasanya kan banyak yang menyerupai dan ada juga yang memang betul ular itu halus. Betul. Tapi yang sosok perempuan yang kau bilang tadi lah, dia terbang ke atas nih. Dia gengsi gimana tuh? Memang nggak mau dia untuk Kayaknya dia penduduk baru yang menempati ya kamar yang kita lewain ya. masuk ini. Terus juga dia kayak lebih nggak mau diganggu. Gitu. Yang kedua mungkin yang aku rasain dia meninggal muda. Meninggal muda tuh entah apa sebabnya nggak tahu. Karena dia memang masih bagus, masih bersih. Terus betul-betul kayak manusia hidup lah gitu. Pakaiannya masih bersih. Kayak ya baru meninggal gitu. Ya gitu. Masih gitu. Terus disambung dengan pandangan ular tadi. Nggak tahu ular tadi maksudnya apa ketika aku berusaha untuk berdialog sama yang perempuan itu, ular itu langsung lewat. Ular yang andai kata berwarna putih. Ya, matanya seperti kuning-kuning gitu. Kuning-kuning ya. Nah ini baru datang dekat salah satu pocong yang ada di jendela. Nongol sendiri ya. Dia ngedekat untuk berbicara, dia langsung menawarkan dirinya. Menawarkan dirinya untuk boleh itu tadi ya. Terus juga kasih tahu ini bukan channel perang. Tadi ada yang komen Apa perang lah sekali. Nah betul lah sebenarnya mau kita ini channel apa sebenarnya? Bukan channel perang abangku, mohon maaf sebelumnya ya. Mungkin kalau situasi yang benturan mungkin ada. Kalau benturan keras itu aja sih. Karena mungkin sosok pocong ini dekat sama arah Nanda, boleh Nanda aja yang masukin. Tapi aku untuk foto pocong ini ya kurang sih. Aku malah yang dekat daerah ujung sana. Toilet itu sosok apa? Sosok kayak laki-laki, cuman berdiri gini. Yang pas aku ngecek tadi ada sosok laki-laki. Dia di dalam toilet. Coba, itu yang Nanda nggak terkoneksi sama sosok pocong ini. Maksudnya tidak seret dengan sosok ini, nggak tahu pandangannya walaupun ada dia di situ. Terus dia lebih nyambung ke ini, laki-laki yang dekat luar. Cuma kita gali sedikit tentang pocong ini, kayaknya dia lebih suka keberadaan kita ramai. Dia suka keramaian yang aku rasain. Terus lebih ke dia suka bergaul dengan laki-laki yang dia nyari teman aja gitu, teman-teman cerita gitu. Mungkin selama ini dia keliling-keliling atau kemana-mana ya nggak dapat. Coba berusaha untuk. Tapi kalau memang kau nggak dapat ke dia apa dia pun nggak masalah. Dia kayak lagi pula dia juga nggak berharap kali sama kau. Memang makanya jangan terlalu berharap. Ya udah sama yang itu aja. Kalau memang kamu di sini, kira aku kamu di situ. Siapa tuh? Ada suara perempuan. Siapa sih? Dia di sini tadi. Betul langsung serius. Sumpah. Biasanya aku yang suka ketawa-ketawa ya. Cuma ketawa.
suara perempuan ketawa gitu. Di sini kayak perempuan tadi atau apa? Nggak tahu sih. Permisi. Permisi. Bisa berbicara. Kamu dari mana nih? Saya dari toilet. Kamu dari kamar itu, toilet itu. Kalau boleh tahu, kamu asli di sini atau pendatang baru? Datang saya Awalnya dari mana? jauh, Kok bisa sampai di sini itu apa sebabnya tuh? tidak nyaman, Kenapa? tidak nyaman. Tidak nyaman. Emang sebelumnya tempat tinggal kamu kenapa? Banyak yang mengganggu saya. Dekat dari sini atau jauh dari sini? Jauh sekali. Jadi kamu berjalan tuh seperti apa? Berjalan kayak manusia atau terbang ya? Terbang. Ada temannya di sini? Meninggal kenapa? Kalau boleh tahu, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Saya tenggelam. Kamu tenggelam? Akibat kamu tenggelam atau memang kamu kapal yang karam atau memang nggak bisa berenang? Saya tidak bisa berenang. Terus ngapain? Ke air? Air apa nih? Di laut atau di sungai ini? Laut. Ngapain di laut kalau nggak bisa berenang? Saya mencari makan. Kamu mencari makan? Oh, kayak nelayan. Nelayan? Sendiri atau ada orang yang Sendiri. berani kamu sendiri tapi kamu nggak pernah berenang ya? Tapi di laut sana banyak orang. Kamu sendiri naik apa gitu? Entah boot atau kapal gitu. Saya hanya di tepi-tepi dan saya menuju ke arah sana dan saya mengikuti dan saya Oke, kita langsung ke ini aja karena saya pun agak sulit untuk menjelaskan apa yang kamu bicarakan nih. Tragedinya bisa tenggelam kenapa? saya terlampau jauh. Terlampau jauh. Kamu terlampau jauh dari lingkungan orang ramai atau daratan? Dari daratan air mulai pasang. Naik apa? Saya berjalan. Ngarung ya, kayak orang ngarung gitu ya? Ada dulu pasang itu. Oh iya. Oke. Jadi ada yang mau disampaikan? Saya di sini tidak betah sekali. Apa yang membuat kamu nggak betah? Sedangkan kamu yang memilih tempat ini. Awalnya saya betah, tapi banyak yang mengganggu dari sebelah sana. Mengganggu? Apa yang mereka ganggu? Seperti apa mereka mengganggu? Wajah seram. Wajahnya seram-seram. Dan saya disuruh ikut, tapi saya tidak mau. Oh, kamu pernah disuruh ikut dengan wajah yang seram itu yang kamu bilang? Oke. Ada berapa sosok yang termasuk yang seram-seram yang sering kamu lewat? Banyak sekali. Sering di sini atau hanya sekedar lewat? Sekedar lewat. Oh, jadi itu yang maksudnya mengganggu gitu. Ya udah. Saya hanya pesan pada kalian berhati-hati. Oke, terima kasih. Itu saja. Ada siapa sih luar? Malam. Nggak ada orang? Mas, coba center. Ada suara gitu. Iya, ada. Nangis. Siapa sih? Orang itu Pak. Sini.
itu Surupal. Jadi kalau menurut aku cerita sosok yang tadi agak kurang aku pahami. Rupanya ada memang orang-orang dulu seperti sampai sekarang sih. Jadi kalau ketika laut lumayan surut, cuman surut setengah, dia itu memberanikan diri untuk memancing ke tengah keras surut. Jadi saking enaknya dia memancing, jatuhnya tuh dibilang ngarung sih. Dia nggak sadar bahwa air itu Udah mulai pasang. Jadi pas dia sadar udah mulai pasang, dia pelan-pelan jalan. Yang namanya ombak air itu cepat kan, jadi ya terbawa arus. Dalam keadaan dia berani juga nggak bisa berenang gitu. Kayak aku potong sedikit ya, kayak mah dia kayak mencari makan, kayak udah asik kali, kayak karena dapat semakin dia nggak tahu kan, nyari ikan dah tiba-tiba dah nyampe ke tengah. Iya, itu makanya tadi aku agak bingung ketenggelam. Terus juga dia nggak ada bilang dia tuh pakai apa kayak sampan atau nelayan. Cuman ya rupanya ngarung. Dan dia cukup berani karena dia nggak pandai berenang, berani dia. Terus dia juga berkata kayak sosok-sosok yang seram. Iya, ada daerah belakang sini. Sebenarnya sosok seram itu mungkin kata dia juga pernah mengajak dia. Iya. Cuman dia nggak mau. Karena tadi dia sempat untuk lari atau bersembunyi, nggak tahu, pokoknya pernah diajak. Tapi kalau yang dibilang pernah diajak berarti sosok seram ini hanya sekedar lewat, terus dia ngajak, kalau nggak mau ya udah. Gitu. Cuman karena mungkin fisiknya yang seram jadi ngebuat dia merasa terganggu dan takut. Itu aja sih yang aku dapat dari sosok laki-laki tadi. Apa? Tadi memang agak sekilas. Suasananya kayak ramai aja bang. Iya, serius. Tadi ada aku dengar suara dua laki-laki ngomong di depan. Ini jendela nih, di depan kendaraan kita. Kira aku orang-orang entah siapa gitu kan. Terus suara perempuan, jadi kayak kita ini ramai. Suara perempuan itu aku dengar. Kayak dekat kan itu dia, makanya siapa gitu. Pas Upal ngecek nggak ada orang. Nggak ada orang. Betul kan? Baru pas lepas jalan ke sini arah sini kan, kayak ada suara. Kok aku sesak kali ya? Boleh kau masukin. Coba ambil penjelasan dari pocong itu kalau terkoneksi. Jadi kita coba ngambil penjelasan dengan pocong yang tadi kita awal ngomong. Memang dia kayaknya nggak terlalu penting, cuman ceritanya nggak terlalu penting mungkin ya. Dia pun ingin ngobrol tuh apa gitu, maksudnya apa, ngobrol apa, hanya sekedar ngobrol biasa tuh ada yang dia mau ngobrolin. Ya ini aku mulai sesak kali dada aku. Aku ngelihat sosok di sini tadi, ada sosok laki-laki, perutnya buncit, terus rambutnya panjang, nggak pakai baju, pakai kolor aja. Badannya itu putih, cuman kayak tembok ini banyak lumutnya gitu. Aku nggak mulus ini sesak. Jadi dia tuh kalau berdiri tadi tuh ngadap ke sini, mengantai kita gitu. Dia ini berdiri kayak gini, nggak tahu kenapa. Badannya gini putih, cuman banyak kotoran-kotoran kayak lumut-lumut ya. Udah lama gitu ya? Iya. Ya, mungkin Anda coba untuk menenangkan dirinya. Dan aku rasain pun udah banyak energi atau keilmuan yang auranya tinggi mulai ngedekat, mulai berani. Bisa kita berbicara sebentar? Apa yang ingin kamu katakan atau sampaikan? Saya bermain di sini, tak ada teman. Tak ada teman, oke. Kalau dalam kami minjam pandangan kamu, apa yang kamu lihat bukan di sini aja, maksudnya di sekitaran luar gitu? Apakah Sosok orang tua juga ada yang besar-besar sudah mulai mendekat. Oke, berarti dalam. Kenapa mau kemana?
bisa lasak, nggak bakalan imbang karena masuk ke raga orang masih hidup. Udah itu aja. Ada ingin disampaikan lagi nggak? Kamu ingin ditemani, nyari teman? Ya udah gini aja, ikut aja sama yang kamu masuk ini raganya. Kenapa? Ya udah, kalau boleh tahu boleh kasih tahu kenapa meninggalnya gitu. Saya sakit. Sakit apa? Hah? Saya sakit. Perut kamu sakit. Kenapa sakit perut? Oh, usus. Oh itu meninggalnya gara-gara itu, udah kronis gitu. Ya. Ya udah, tinggalkan beberapa pandangan ke teman saya. Dan kamu boleh keluar. Kenapa? Sakit kali kayak ada. Aku ngerasain ini. Ini nggak tahu nggak yang kayak orang lebih besar kayak dari sini makannya, tahu nggak? Pakai selang. Oh dia meninggal karena itu. Ya, udah lama kali yang dia ada terus. Iya. Itu makanya udah agak lama udah nggak bisa lagi. Dia jadi ini dia sakit itu langsung meninggal atau menderita? Menderita. Tenang. Jangan keluar sini. Bisa kita berbicara sebentar. Kenapa? Tidak ada waktu. Tidak. Kamu Hanya lewat. Oh, kamu hanya lewat. Ada yang ingin kamu sampaikan? Sebentar mendengar Sebentar mendengar. apa yang kalian katakan. Oh, kenapa? Kamu merasa terganggu? Tidak. Jadi, Tapi mungkin golonganmu, ya, yang berbadan putih kalian ucapkan. oh, dia merasa terganggu. Ya, Kamu kan lewat, kamu yang dari mana kok bisa lalu-lalang di sini? Aku dari sebelah sana. Oh. Jadi kamu masuk, ada yang ingin kamu sampaikan lagi nggak sebelum itu? pergi saja. Jika kamu, Dia pulang. oh ya, jika kami selesai kami akan pergi dari sini. Jangan ganggu dia. Ya, kami kedatangan. Dia hanya sekedar melihat. Oh ya, kami di sini nggak ingin mengganggu, ingin mencari cerita atau tragedi yang pernah terjadi di sini. Jika tidak ada lagi yang bisa kamu sampaikan, kamu bisa kembali ke tempat kamu. Selamat. Jadi aku agak sedikit menjelaskan tadi, langsung Wawan disambar sama sosok yang bisa dijelaskan sama Wawan. Nah itu ada sosok anak jin. Oh itu yang aku lihat tadi seperti kayak anak jin, kayaknya anak jin yang Anak jin. maksudnya banyak golongan dia. Terus anak jin ini kayak lebih ke penasaran, pengen lihat gitu. Makanya aku bilang kok dia merasa tidak risih gitu. Terus juga merasa tidak terganggu, malah kayak diam aja gitu. Biasanya kan kalau memang dia negatif pasti dia risih, apalagi berada di beberapa lingkaran kita. Rupanya tuh golongan dari anak jin, anaknya aja sebesar itu. Yang sosok yang putih tadi juga. Iya yang itu. Yang itu. Jadi anak jin ini keluar dari tempat dia ngerasa ada sesuatu yang ngebuat dia gembira, kayak senang. penasaran, senang gitu. Terus datang dia ke sini, rupanya ada kita. Ada kita. Terus itulah yang ngebuat dari golongannya itu keluar, ada apa nih gitu. Dan yang tadi pun itu bukan dari orang tuanya, tapi dari golongan orang tuanya yang disuruh nyari anaknya ngapain ke sana gitu. Dan diminta jangan diganggu, biarin aja. Karena dia cuma ingin melihat gitu. Awalnya kita disuruh pulang biar dia tuh pulang juga. Maka kenapa tadi sosok tadi nggak bisa memaksa anak itu pulang, karena
Dia seperti bawahan aja, Oh, bawahan orang tuanya. mana? Udah, jadi dia juga ikut hadir di sini, kayak lebih ke menyaksikan. Meksika. Gitu. Cuman aku tidak bisa memastikan dia aman, soalnya kan ada sosok-sosok lain. Iya betul, itu yang kita tahu. Kenapa? Kenapa sih? Dia ada suara Suara. kayaknya kenapa kita lebih ke dikumpulin biasanya kan? Iya. Biasanya kan nggak terang karena kayaknya kayak aku lagi ada tamu. Mungkin dari bau darah yang mereka Oh iya. Iya. jadi ngundang. Jadi berarti sosok anak-anak kayak anak jin tadi itu nggak ingin mengganggu, cuma melihat aja berarti. Iya, Dan pesannya tadi jangan diganggu dia. iya gitu. Dan aku ngeliat pun beberapa perkampungan dia bagus. Dia dari golongan positif. Cuman aku nggak tahu aliran apa. Dia cuman positif lah gitu. Tidak mengganggu kayak kesibukan orang lain. Orang lain. Kan ada makhluk-makhluk yang mengganggu dengan aktivitasnya Iya, betul, manusia betul. gitu. Jadi kembali lagi Les, yang kau masih dapat nggak sosok perempuan itu kayaknya bagus. Terus masih Perempuan ini nyangkut ke aku, cuman kayaknya susah. sulit ya. Nggak bisa. Nggak bisa, masih gengsi ya. Dia dekat, udah dekat sama kita di bagian belakang aku lah. Cuman rambangan kayak lari-lari gitu. Terus dia kayak lebih bahagia aja. Bahagia maksudnya dibicarakan, cuman dia gengsi gitu. Untuk mau cerita ya. Atau dibalik cerita itu yang membuat dia kayak sedih lah. Dan tadi Le, yang aku masuk tadi yang ngomong dari sana udah agak mulai rame ya kan. Yang aku masuk ke sosok pocong tadi. Dari sana memang kayak berbulan-bulan datang nggak tahu. Tapi masih agak lumayan jauh sih. Aku merasakan pandangan, aku tersambung dengan pandangan perempuan yang kita bicarakan itu, yang gengsi ini. Iya. Aku kayak mendengar percakapan dia yang lalu sama laki-laki. Iya. Terus laki-laki itu dia kayak cekcok bertengkar sama laki-laki. Terus perempuan ini bilang kau menyakitiku gitu. Itu aja yang aku baru dapat. Jadi kayak dia pelan-pelan walaupun nggak berdialog, cuman dia kayak ngasih sikit-sikit, makanya aku bilang nyangkut sama aku. Cuman untuk berdialog masih agak susah. Masih agak susah ya. Tapi kayak mau pesan-pesan gitu aja. Aku pun itu yang aku dapat, kau menyakitiku terus terputus. Jadi kayak ada laki-laki yang menyakiti dia yang ngebuat penderitaan gitu. Makanya dia agak gengsi karena kayaknya ceritanya agak sedih. Ini dia perempuannya. Mukanya pucat, rambutnya belah. Ini kayak ini lurus gitu kan. Terus ke samping gini. Oh gini, gini ya. Iya kayak orang Cina gitu mukanya, cuman bukan orang Cina. Cuman lebih dia nggak suka cahaya. Oh lebih nggak suka cahaya. Pantesan aku kok kayak dapat gambaran itu dekat. Rupanya dia memang di samping. Dekat ya. Kok kepala kayak ditusuk-tusuk ya? Ya. Sakit kali. Ini sih. Kita lihat sana. Ini sih. Kenapa? Jadi Wawan kayak mencoba mencari. Itu sosok orang tua laki-laki kayak kakek-kakek masuk ke aku, cuman tadi tuh tiba masuk ke aku tuh ada jin yang ngikuti kakek ini, terus numpang diri, numpang ya, memanipulasi, cuman dia nggak merubah wujudnya. Cuman ketika kakek itu masuk dia langsung mau nabrak. Tadi kan pas dia mau masuk tuh kan
pelan-pelan dia masuk Iya. kaki itu, terus langsung mau ditabrak. Jadi sosok itu kalaupun masuk nanti habis tepak kena ke kau, dia langsung nyerang. Dan aku sambung ke kenapa pala engkau tadi kayak sakit itu, memang pas jin itu mau masuk tadi mau nyambar ke kakek yang masuk itu, aku ambil pandangan memang yang dia incar kepala engkau. Menyerang kamu. Nah, yang menyerang ke engkau. Kayaknya kayak dari sini sini tuh kayak ditusuk gitu. Yang sakit gitu. Kayaknya udah ada yang nggak suka dengan apa yang Kita buat deh. buat kita lakukan di sini gitu. Ini aku udah kayak lemas sekali banget. Permisi. Permisi. Bisa kita berbicara sebentar? Enggak, kenapa? Kau mau? Takut kenapa? Kau usah takut sama kami. Kami enggak ada yang melukai atau membuat kamu. Kenapa kamu takut sama kami? Dia mengancam. Siapa yang mengancam? Orang tua. Mengancam gimana maksudnya? Sampai kamu nggak boleh kayak melakukan sesuatu. Laki-laki itu mengancam. Oh, jadi laki-laki itu mengancam orang tua perempuan ini. Jadi gimana kelanjutannya? Karena permasalahan keluarga, sampai dia berani mengancam orang tua kamu. Dan kamu meninggalnya kenapa kalau saya boleh tahu? Karena kamu sendiri. Kamu yang mengakhiri hidup kamu sendiri. Karena apa? Karena tidak sempat lagi berpikir. Sudah putus. Ini sosok perempuan tadi agak sedih ceritanya. Aku kayak kebawa suasana dan pengen nangis aku. Jadi dia itu ada laki-laki yang nekam dia. Iya. Cuman laki-laki ini awal mulanya datang ke keluarga, ada permasalahan pribadi yang menimbulkan jaminan anak sendiri, tapi diam-diam. Cuman orang tuanya pun nggak mau. Cuman bagaimana laki-laki itu juga kayak lebih ke menyarankan kayak kosakata laki-laki itu kayaknya nggak serius, cuman bercanda aja. Kalau enggak sih dia aja gitu sama aku, anak perempuan kamu aja sama aku, cuman kayak bercanda aja gitu. Cuman dianggap serius. Jadi dia pun memang mentalnya lemah, si perempuan ini ya nggak sempat berpikir bahwa itu serius atau bercanda. Jadi ketika dia mendengar itu langsung dianggap dia serius, ya udah.